Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jalang Sekar, NPM 171072. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema yang berjudul Ruang Lingkup Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan. Dan untuk judul saya sendiri yaitu Auditing terhadap memaksimalkan pendapatan di The Alana Hotel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang industri perhotelan. Indonesia sebagai bagian dari negara Asia Pasifik memiliki peluang pasar yang besar dalam menyediakan sarana perhotelan sebagai tempat tinggal para wisatawan mancanegara. Peluang pasar yang besar di bidang perhotelan menjadikan Indonesia sebagai salah satu target para investor asing untuk berinvestasi. Banyaknya investor asing yang berinvestasi pada industri perhotelan Indonesia tercermin dengan banyaknya hotel-hotel internasional yang dibangun di Indonesia. Pendapatan hotel dicatat oleh masing-masing departemen. Departemen kamar mencatat pendapatan dari tamu yang menginap dan penggunaan di kamar hotel. Untuk Departemen F&B mencatat penghasilan dari pembelian makanan dan minuman pada restoran hotel, dan departemen lainnya mencatat pendapatan yang diperoleh dari fasilitas-fasilitas hotel seperti spa, gym, dan ballroom. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat hubungan antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk sistem pendapatan Hotel The Alana Surabaya ada beberapa, yaitu Iskala merupakan sistem akuntansi hotel. Sistem ini menghasilkan jurnal General Ledger dan laporan keuangan hotel. Opera adalah sistem untuk menyimpan seluruh data tamu serta aktivitas tamu hotel atau guestfolio. Micros adalah sistem untuk menginput pendapatan F&B service atau F&B product apabila pembayaran dilakukan oleh non-tamu hotel. Docomo adalah sistem untuk mencatat pendapatan atas penggunaan internet di kamar hotel. Datacom adalah sistem untuk mencatat pendapatan atas penggunaan telepon kamar hotel. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan The Alana Hotel Surabaya. Yang pertama, pengelolaan dan proses pemesanan. Yang kedua, faktur penjualan dan penyesuaian. Yang ketiga, pengelolaan kas, kredit, dan piutang. Yang keempat, pengakuan pendapatan dan cut-off. Yang kelima atau yang terakhir, pemeliharaan master file pelanggan. Untuk pendapatan kamar, F&B, dan departemen lainnya. Melakukan pendapatan kamar, F&B, dan departemen lainnya untuk menilai kebenaran pencatatan angka atau unit moneternya. Langkah dalam melakukan pengujian tersebut adalah yang pertama, memperoleh detail pendapatan untuk Januari sampai Desember. Memastikan bahwa total revenue per hari income audit report sudah sesuai dengan nilai yang tercatat pada per hari General Ledger. Yang ketiga, memastikan bahwa room occupancy per front desk sudah sesuai dengan housekeeping report. Memastikan nilai pendapatan dari guestfolio sudah sesuai dengan tagihan faktur untuk agen perjalanan atau perusahaan kartu kredit. Melacak penerimaan atau pada kasir report dan cash receipt journal. Untuk yang selanjutnya yaitu pendapatan langkah auditor dalam melakukan pengujian tersebut. Yang pertama, memperoleh sampel penyesuaian pada akun pendapatan. Yang kedua, memeriksa sebab dari penyesuaian pendapatan. Penyesuaian tersebut dapat disebabkan karena adanya overcharge atau perubahan rate. Yang ketiga, meninjau dokumen pendukung terkait penyesuaian pendapatan dengan cara melacak transaksi pada guestfolio dan general ledger. Pada departemen kamar, penyesuaian atau kendala yang disebabkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kendala atau kesalahan atau problem yang ada di Departemen Front Office. Departemen Front Office dan Departemen Housekeeping Room Division.
Yang pertama kesalahan tersebut yaitu kesalahan pencatatan tanggal reservasi kamar hotel. Hal tersebut tidak mengakibatkan overstate atau understate pada akun pendapatan. Yang kedua, perhitungan ganda reservasi kamar hotel. Hal tersebut mengakibatkan pencatatan pendapatan menjadi overstate. Yang ketiga, kesalahan pencatatan nilai pendapatan yang disebabkan oleh sistem reservasi. Yang keempat, kesalahan pencatatan nilai pendapatan karena tidak sesuai diskon agen perjalanan yang memesan kamar lebih awal dari booking hari tersebut. Untuk yang selanjutnya, kesalahan pencatatan nilai pendapatan karena makan pagi yang harusnya sudah termasuk dalam tarif kamar dibebankan lagi kepada tamu. Jadi maksudnya ini biasanya untuk booking kamar biasanya udah include breakfast, tapi ternyata di sini ada kesalahan, tamu harus membayar untuk breakfastnya sendiri. Yang selanjutnya, kesalahan pencatatan nilai pendapatan karena tamu yang menginap dibebankan biaya inap yang lebih lama dari seharusnya. Untuk Departemen F&B, F&B Service dan F&B Service dan F&B Product. Untuk kendala yang disebabkan biasanya kerugian paket malam, sehingga pendapatan diakui lebih sedikit dari yang seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan pencatatan pendapatan menjadi understate. Yang kedua, reklasifikasi makanan ke minuman. Hal tersebut tidak mengakibatkan overstate atau understate pada akun pendapatan. Secara total, akun pendapatan sama, tetapi klasifikasinya salah. Pencatatan pendapatan yang seharusnya dicatat dengan 20% diskon dicatat dengan harga normal. Hal tersebut mengakibatkan pencatatan pendapatan menjadi overstate. Untuk departemen lainnya, terdapat penyesuaian yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan tanggal. Hal tersebut tidak mengakibatkan overstate atau understate pada akun pendapatan. Jadi untuk kendala yang saya sebutkan tadi ada di Departemen Front Office dan Departemen F&B. Sorry, bukan Front Office tapi Room Division. Jadi ada Front Office sama housekeeping. Untuk F&B ada F&B product dan F&B service. Untuk departemen lainnya tidak memiliki kendala. Saya akan menjelaskan tentang risiko pengendalian The Alana Hotel Surabaya. Risiko pada operasi hotel, yaitu terdapat risiko bahwa pencatatan pendapatan kamar hotel dicatat pada periode yang tidak sesuai, di mana seharusnya pengakuan pendapatannya dicatat dengan room occupancy aktual. Selain itu, ada risiko pendapatan diakui sebelum ada transfer kepemilikan atau penerimaan manfaat, di mana seharusnya pendapatan diakui sewaktu barang diterima atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Untuk kendala atau problem yang saya bacakan tadi yaitu terdapat di Departemen Room Division, yaitu Departemen Front Office dan Departemen Housekeeping. Dan untuk F&B sendiri ada F&B Service dan F&B Product. Jadi kendala-kendala tersebut saya akan menyarankan untuk The Alana Hotel Surabaya, sebaiknya The Alana Hotel Surabaya memberikan training atau pelatihan lebih untuk karyawan agar lebih teliti dalam melakukan pencatatan. Jadi di mana setiap hotel tuh pasti ada kendala atau kesalahan. Mungkin dari masing-masing departemen tidak mungkin ada kendala. Jadi seharusnya kalau ada kendala, hotel tersebut bisa mengevaluasi karyawan untuk tidak melakukan hal tersebut. Untuk saran yang kedua yaitu pencatatan atas penerimaan dan pembayaran service charge perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan service charge merupakan pendapatan dan beban perusahaan, meskipun pada akhirnya saldo yang dihasilkan adalah nihil. Jadi sekali lagi untuk
hotel, entah itu hotel Dahlan Surabaya atau hotel yang lainnya, sebaiknya kalau ada kendala di departemennya masing-masing segera untuk dievaluasikan. Untuk evaluasi menurut saya yaitu 1 minggu bisa 1 kali atau enggak 1 bulan ada 3 kali. Jadi kalau tidak ada evaluasi nanti karyawan tidak menyadari kesalahan dan kendala saat bekerja. Jadi sekian presentasi dari saya, itu tadi yang judul saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.